Selamat malam, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apakah masih semangat pada malam hari ini? Ya, pasti ada yang sudah mengantuk. Karena sudah malam, kita akan beristirahat bersama. Tetapi pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, alangkah baiknya kita menumbuhkan iman kita melalui renungan yang akan saya bacakan pada malam hari ini. Masih tetap semangat, nggih? Kita meluangkan waktu sejenak untuk membuat waktu kita intens dengan Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, marilah kita buka Alkitab kita dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan yang menjadi nats yang akan saya bacakan pada ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret. Yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Itulah yang menjadi nats kita pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita meminta bimbingan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, yang senantiasa mengaruniakan kehidupannya untuk kita semuanya, kami berterima kasih ya Bapa, karena Bapa telah bangkit di antara orang mati. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, sertailah kami, karena yang Engkau hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuntunlah kami, bimbinglah kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah sosok pemenang. Kuasa doa, kuasa maut, dosa-dosa dan maut telah Dia patahkan, dihancurkan. Dan di sini kebangkitan Yesus itu menjadi dasar tegaknya iman kita sebagai orang-orang Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah harapan para murid, sia-sialah pengharapan Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka dosa dan maut masih tetap menguasai kehidupan kita, mengungkung kehidupan kita. Nggih napa mboten? Jadi marilah kita bersuka cita karena Dia telah bangkit di antara maut. Dia hidup dan berkuasa. Namun kebangkitan Yesus ini bukan untuk kita banggakan saja, melainkan marilah kita menghayati dan memaknai mengapa Yesus bangkit. Seperti para perempuan yang menjumpai kubur Yesus yang telah kosong, yaitu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang sebelumnya telah melihat tempat Yesus. Artinya mereka memiliki kerinduan betapa mencintainya mereka kepada Yesus sehingga mereka datang ke kubur Yesus untuk menyaki Yesus. Namun kerinduan mereka itu menjadi rasa khawatir. Kenapa? Siapa yang tidak khawatir? Karena ketika mereka datang ke kubur Yesus, sudah ada yang menggulingkan batu pintu kubur itu. Dan mereka menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan tersendiri, yaitu mereka tidak mampu menggulingkan batu yang ada di kuburan itu. Tetapi keterbatasan itu tidak akan menjadi penghalang bagi mereka. Karena mereka adalah perempuan yang mengalami seutuhnya. Mereka menghayati bahwa kasih dan kuasa Yesus ada pada mereka. Bagi perempuan itu, penghormatan Yesus lebih penting dari kesulitan yang menghalangi mereka sebagai manusia yang terbatas. Ketika perempuan itu datang di kubur Yesus, mereka mendapati beberapa fakta yang mengejutkan. Yang pertama tadi, bahwa pintu kubur sudah terguling. Dan yang kedua, di dalam kubur mereka tidak melihat bahwa Yesus
yang telah mati di situ telah tidak ada. Kemudian mereka melihat ada sosok pemuda yang duduk di sebelah kanan. Itu 3 fakta yang mengejutkan. Fakta-fakta ini mulai menimbulkan beberapa pertanyaan di dalam benak mereka. Tetapi seorang muda yang duduk di sebelah kanan mereka mengatakan, "Jangan takut, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Itulah berita kebangkitan yang membawa sukacita bagi mereka. Bahwa Yesus telah bangkit, ia hidup, dan ia memang berkuasa. Yesus berkuasa merubah kesedihan, merubah ketakutan, merubah kekhawatiran, merubah keraguan menjadi harapan yang pasti. Itulah kuasa kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh. Jadi perkataan jangan takut itu adalah sebuah penegasan yang merupakan inti dari penggenapan Allah. Dan kemudian perkataan ia tidak ada di sini, itu juga menjadi bukti bahwa ia memang benar-benar hidup dan berkuasa atas maut. Dengan begitu orang yang percaya akan kebangkitan Yesus memiliki kepastian untuk memasuki kemuliaan Allah, untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Seperti para perempuan tadi juga menerima perintah untuk pergi dan menyampaikan berita yang telah mereka lihat. Mereka menyampaikan kepada murid-murid Yesus dan Petrus. Kemudian Yesus yang telah bangkit mendahului mereka ke Galilea. Dan para perempuan itu kemudian meninggalkan kubur Yesus. Dan mereka menyampaikan apa yang telah mereka dengar. Dan kemudian mereka menyampaikan kepada Petrus dan para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah 1 minggu melewati masa Paskah yang pertama dan kita akan melewati masa Paskah yang kedua. Jadi Paskah menghidupkan kembali semangat yang lemah. Yesus yang bangkit dan hidup memberi keberanian menghadapi pencobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Kristus yang telah bangkit mengatasi segala kekhawatiran yang telah kita hadapi. Jangan takut, jangan gentar. Karena sebesar apapun pergumulan kita, ibarat batu yang ada di kubur Yesus tadi telah digulingkan. Malah kita bersama-sama menghayati dan memaknai betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan malah kita juga menjadi saksi Kristus seperti para murid, seperti Maria yang telah mencintai dan mengasihi Yesus. Jadi marilah kita senantiasa tidak hanya bangga dan bergembira, oh Tuhan sudah menebus dosa kita. Tidak, malah kita bersama-sama menghayati bagaimana Yesus yang senantiasa ada di dalam hati kita telah memerdekakan kita. Jadi kita tidak terkungkung lagi atas dosa dan maut. Tetapi Yesus yang telah bangkit telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Selamat menghayati Paskah. Kiranya damai Kristus senantiasa ada bersama kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Malah kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada malam hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kami menjadi saksi-Mu sama seperti para murid-murid-Mu yang senantiasa percaya bahwa Engkau telah bangkit. Ya Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu juga mendoakan di luar sana untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, seperti saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan, baik Bapak Pendeta dan kemudian saudara kami di luar sana yang saat ini sedang opname, Ibu Kartini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, kiranya obat-obatan yang dikonsumsi senantiasa dapat menyembuhkan raga mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya bahwa kesembuhannya sejati hanya ada padamu. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat.
Lindungilah kami, lingkupilah kami, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Dan kuatkanlah hati kami ya Bapa ketika kami tidak mampu menghadapi persoalan hidup yang terjadi. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang saat ini masih studi, kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh kepandaian dan kebijaksanaan. Karena dalam beberapa bulan ini yang masih menghadapi studi secara daring maupun online, banyak sekali pergumulan, baik mereka yang studi dan orang tua yang menjaga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa permintaan Tuhan senantiasa ada dan melingkupi segala aspek kehidupan kami di hari lepas hari. Selimuti kami pada malam hari dengan kasih-Mu ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala bahaya. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama malah kita tutup renungan kita pada malam hari ini. Malah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam Patunggilan. Salam sehat dan salam bahagia.